Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi my friend. Dan tentunya 3 hari menjelang libur lebaran ya, Idul Fitri kawan-kawanku, kita harus menginformasikan kepada kalian jika ini adalah hari terakhir kita bersiaran sebelum seluruh kru yang bertugas akan mudik. Dani ke Cianjur katanya ya, Arman nggak tahu kemana gitu ya. Jadi mohon izin kalau episode besok itu adalah episode tappingan yang hanya untuk member saja dan dengan tema in-depth, bukan update tentang hasil dari Liga Champions yang akan berlangsung leg keduanya dini hari besok gitu. Jadi gue izin dan kita akan kembali lagi siaran normal teman-teman, itu kurang lebih 1 minggu di tanggal 30 Maret untuk kembali FMS bersiaran seperti biasa. Oke, izin kawan-kawan ya. Dan tentunya hari ini juga kita akan membahas beberapa topik my friends yang sangat-sangat panas terkait hukuman dari Premier League untuk Chelsea ya, dan juga update terkait tuduhan 115 pelanggaran Manchester City. Namun sebelum itu kita mulai dulu dari Spanyol, di mana sudah resmi terpilih Joan Laporta adalah presiden Barcelona yang baru untuk periode hingga 2031. Nice dream. Ini my friend, ini pemilihannya telak menangnya ya. Jadi Victor Font yang didukung oleh Xavi Hernandez hanya mendapatkan 22% suara lah, kurang dari 30% ya. Dan Laporta mendapatkan kemenangan mutlak dengan total perolehan hampir 68% suara dari seluruh voters ya. Ada juga sekitar 1.000 voting yang abstain atau memilih untuk tidak memilih keduanya. Dan lihat sekali selebrasi dari Laporta kepada kolega-koleganya ya. Dan tentu ini sekaligus mengkonfirmasi ya, kalian wajib berbahagia fans Barcelona, karena target-target yang dijanjikan kurang lebih akan hadir nih ya. Seperti pastinya Bastoni yang menjadi target utama yang dijanjikan pada masa kampanye, dan tentunya juga beberapa nama lain. Kita lihat dulu statement dari Joan Laporta kawan-kawan terkait kemenangan dari presiden baru ini. Kita lihat, ini adalah perayaan yang luar biasa untuk Barcelona. Ini menjadi perayaan demokrasi dengan sikap beradab. Para pekerja kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya juga berterima kasih atas kerja Dewan Direksi yang dipimpin Rafa Yuste. Terima kasih juga kepada komite pemilihan. Semuanya luar biasa. Nah, antara lain yang juga tentunya happy dengan hasil ini adalah Marcus Rashford yang kemarin itu udah sempat deg-degan kalau transfernya sudah tidak akan dilanjutkan lagi kalau Victor Font yang menang, karena bukan menjadi prioritas bagi kandidat pesaing dari Laporta. Nah, dengan kembali terpilihnya sang presiden, tentu bisa dipastikan MU dapat uang. Itu dia. Kita lihat dulu statement dari pihak yang kalah yang didukung oleh Xavi Hernandez. Dibilang oleh Victor Font, kami sedih, kami punya harapan mentransformasi klub dan mendekatkannya kembali kepada para pendukung. Sangat disayangkan, tetapi kami menerima hasil ini karena memang tidak bisa diubah. Kami mengucapkan selamat kepada Joan Laporta beserta seluruh Dewan Direksi. Kami telah memperjuangkan visi Barca yang berbeda dan kami akan terus memperjuangkan tujuan ini karena ini adalah tujuan yang mulia demi negara. Dia sampaikan seperti itu kawan. Itu berarti 3 serangkai akan tetap berada di Barcelona. Joan Laporta sebagai presiden, Deco sebagai sporting director, dan tentunya Hansi Flick sebagai pelatih. Itu dia kawan-kawan, bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Coba sampaikan di kolom komentar fans Barcelona ya. Jika ada kabar baik dari Joan Laporta, ada juga kabar yang bikin tentunya mungkin para direktur Barcelona nih agak-agak deg-degser, karena hanya sedikit lagi itu klausa pembayaran sebesar 2,5 juta euro untuk transfer Jules Koundé harus segera dibayarkan. Ini dalam kesepakatan dari transfer Jules Koundé di tahun 2022, Barca harus membayar adisional 2,5 juta euro.
jika Jules Koundé menjadi starter dalam 60% pertandingan klub di setiap musimnya. Menurut laporan, klausa ini sekarang hanya tinggal 2 pertandingan lagi untuk wajib diaktifkan dan dibayarkan. Sejak pindah dari Sevilla, klausul ini sudah aktif sebanyak 3 kali dan kemungkinan akan kembali aktif di akhir musim ini, kawan-kawan. Dari Barcelona kita masuk dulu ke Real Madrid, di mana ada sebuah berita yang sangat positif menjelang return leg 16 besar Liga Champions ketika Real Madrid harus bertandang ke kota Manchester. 2 bintang Los Blancos yaitu Jude Bellingham dan juga Kylian Mbappe resmi masuk daftar susunan pemain yang berangkat ke kota Manchester. Iya, kita lihat ini dia kawan-kawan, kurang lebih para pemain yang dibawa oleh Arbeloa untuk bertandang ke second leg, di mana mereka sudah memiliki keunggulan yang cukup besar dengan skor 3-0 ya. Namun beberapa nama yang sempat dikabarkan diragukan itu juga akhirnya sudah masuk ke DSP seperti Alvaro Carreras, kemudian juga Kylian Mbappe mungkin tidak langsung jadi starter tapi bisa mendapatkan menit bermain sebagai pemain pengganti. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Kita langsung masuk tentunya ke sebuah breaking news yang menggemparkan seluruh penggemar Chelsea tadi malam, di mana Chelsea resmi dihukum transfer ban dan denda 10,750 ribu juta pound sterling, kawan-kawan. Ini adalah sebuah verdict atau putusan yang akhirnya resmi ditetapkan oleh Premier League, dan disclaimer dulu kawan-kawan, ini bukanlah terkait belanja Chelsea yang ugal-ugalan sampai 1 miliar euro ya selama beberapa jendela transfer terakhir, bukan. Ini terkait laporan ya atau transparansi yang disampaikan oleh Todd Boehly dalam pembayaran pihak ketiga yang tidak dilaporkan oleh Chelsea kepada Premier League dan juga UEFA selama rezim Roman Abramovich dari tahun 2011 hingga 2018 ya. Dan ini payment atau juga pembayaran ini dibayarkan kepada 3 entity, antara lain kepada pemain dan entourage-nya. Entourage itu kurang lebih terminologi dari tim dari si pemain tersebut, apakah itu ayahnya, saudaranya, sepupunya yang masuk dalam orang-orang yang mengambil keputusan untuk masa depan sang pemain, kemudian juga agen yang tidak terdaftar dalam FIFA yang biasanya ikut menjadi perantara. Jadi dia tidak punya sertifikat lisensi agen FIFA resmi, tapi dekat dengan keluarganya atau dekat dengan sang pemain sehingga bisa bertindak sebagai perantara. Kemudian ada juga pihak ketiga, dalam artian mungkin itu perusahaan, mungkin itu adalah konsultan yang juga ikut menegosiasikan transfer ya. Dan akibatnya Chelsea mendapatkan 2 hukuman. Itu adalah denda yang nilainya merupakan unprecedented di Premier League atau yang tertinggi sejumlah 10 juta pound sterling, dan juga berbentuk larangan transfer yang ditunda sampai 1 tahun dan bisa di-spread menjadi 2 tahun apabila Chelsea tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kita clarify dulu ya kawan-kawan. Jadi ketika proses akuisisi pembelian Chelsea dari Roman Abramovich ke era yang baru, Clear Lake Capital dan juga Todd Boehly, Todd Boehly itu menyerahkan laporan transaksi ini secara transparan kepada Premier League ketika finalisasi akuisisi Chelsea dari Abramovich itu dilakukan. Dia tidak ingin ini menjadi beban dari kepemilikannya di kemudian hari. Jadi ketika melakukan due diligence, ketika kita atau Anda membeli sebuah klub sepak bola, tentu diaudit seluruh keuangannya, transaksi finansialnya, dan mereka menemukan pembayaran sejumlah 47,5 juta pound totalnya yang tidak dideklar atau dilaporkan kepada Premier League maupun UEFA. Itu membuat tentunya Chelsea memiliki keunggulan finansial sehingga bisa lebih banyak ruang untuk
bernafas dalam bursa transfer karena secara aturan PRR itu tidak dilaporkan kawan-kawan. Jadi dia bisa belanja lebih banyak gitu. Nah, itu jadinya dilaporkan secara transparan dan inisiatif oleh Todd Boehly karena dia tidak ingin membuat findings ini menjadi hukuman bagi kepemilikannya di masa depan. Jadi yang dilakukan itu sangat dihargai oleh Premier League dan UEFA karena bentuknya adalah ini yang inisiatif mereka sendiri. Sehingga hukuman Chelsea itu menjadi jauh lebih ringan kawan-kawan. Ada presidennya nggak? Ada ketika melakukan hal yang sama, tidak melaporkan kepada UEFA maupun Liga. Kita ambil contoh Juventus yang melakukan pemalsuan pembukuan beberapa tahun silam dan berakhir seluruh eksekutifnya mendapatkan larangan berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola selama 2 tahun dalam diri Presiden Andrea Agnelli, Pavel Nedved dan juga Fabio Paratici. Bahkan Paratici di-extend lagi ban-nya dari hanya wilayah Italia sampai ke zona UEFA atau Eropa, sehingga ketika dia ditunjuk menjadi sporting director dari Tottenham Hotspur dia tidak bisa menjalankan tugasnya. Kita coba breakdown, 47,5 juta pound sterling itu dibayar ke siapa aja? Oke, pertama 19 juta pound sterling kepada agen yang tidak terdaftar, unregistered agent di FIFA terkait aktivitas transfer Eden Hazard, Ramirez, David Luiz, Andre Schürrle dan juga Nemanja Matic. Kemudian juga ada additional transfer kurang lebih 3 juta pound sterling kepada 2 entitas terkait transfer Samuel Eto'o dan juga Willian. Lalu ada lagi 1,3 juta pound yang dibayarkan kepada 3 individu, yaitu mantan Sporting Director Chelsea Frank Arnesen, kemudian Head of Scouting Chelsea Pete de Visser, lalu satu lagi entitas yang dirahasiakan, dan terakhir ada 3,8 juta lagi pembayaran kepada pihak ketiga terkait pemain yang juga dirahasiakan, teman-teman. Nah, karena kooperatif dan melaporkan, Chelsea ini terhindar dari hukuman yang jauh lebih berat dan pelanggaran utamanya adalah ketidaktransparan, bukan kerugian finansial yang berlebihan. Dan pihak Chelsea juga melaporkan kejanggalan ini langsung ke Premier League dan UEFA. Pemilik baru itu kooperatif dan melakukan due diligence dan self-report, sehingga Chelsea terhindar dari hukuman lebih berat. Sejatinya Chelsea bisa saja dihukum dalam 2 kali transfer ban, ya, atau transfer ban selama 2 tahun, tapi karena kooperatif itu bisa dikurangi, kurang lebih seperti itu. Ya, kita coba breakdown dulu sanksinya. Yang pertama adalah denda 10 juta pound sterling yang itu merupakan tertinggi di Premier League sejauh ini. Larangan transfer selama 1 tahun untuk pemain utama yang ditangguhkan selama 2 tahun. Itu berarti Chelsea masih bisa belanja ya teman-teman di musim panas ini dan musim panas depan apabila mereka tidak mengulangi kesalahan mereka. Dan kemudian juga ada sanksi akademi di mana larangan untuk merekrut pemain akademi selama 9 bulan dari klub Premier League lain dan juga klub-klub yang ada di kasta piramida EFL, dan juga berupa denda tambahan 750.000 pound sterling. Kurang lebih begitu kawan-kawan ya. Itu tadi terkait Chelsea. Jadi ada negatif, ada positif. Negatifnya ya lumayan nih dendanya ya. Tapi positifnya transfer ban-nya itu ditangguhkan. Jadi masih bisa belanja. Jadi kalian nih masih bisa berharap nih fans Chelsea Julian Alvarez datang musim panas ya. Secara rasional aja nih ya. Kemudian Victor Osimhen masih bisa kawan-kawan ya. Kalau yang udah disepakati sejak awal dari jendela-jendela transfer kemarin seperti pemain sayap wonderkid Sporting, kemudian juga ada beberapa nama yang nanti akan bergabung di musim panas gitu ya. Itu tidak akan terganggu. Jadi itu alasan mungkin kenapa Todd Boehly juga cukup jor-joran di jendela kemarin. Mereka udah bisa mencium nih ada kemungkinan mereka kena transfer ban, jadi belanjanya banyak gitu. Itu rasional kawan-kawan, nggak apa-apa ya. Namanya juga ingin menutup gap dengan kompetitor ya. Kemudian tentunya hukuman ini memercik pertanyaan. Kalau Chelsea udah resmi dihukum, kok bisa Manchester City nggak maju-maju 115 tuduhannya? Ada apa ini kawan-kawan ya?
Kita semua tentu menunggu bagaimana progres dari persidangan dan juga akhirnya verdict atau putusan terkait 115 pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Manchester City. Sebenarnya teman-teman, sidang sudah berlangsung pada tanggal 16 September dan selesai pada tanggal 6 Desember 2024. Panel independen beranggotakan 3 orang sudah masuk ke proses deliberasi. Permasalahannya, sudah 15 bulan berlalu tanpa keputusan. Bahkan klub-klub lain juga terkejut dengan lamanya proses ini. Karena kan banyak emang rame-rame yang ngelaporin ya, kurang lebih seperti itu. Dan mencoba untuk mensubmit beberapa findings kurang lebih gitu. Total ada 6 klub pesaing City yang juga menyampaikan bukti yang mungkin bisa digunakan oleh Premier League untuk bisa menjerat Manchester City. Nah terkait ini, statement dari CEO Premier League coba kita sampaikan dulu. Richard Masters yang merupakan CEO Premier League menyampaikan, saya benar-benar tidak bisa berkomentar dan ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Aturan kami sangat jelas. Saya tidak bisa membicarakan proses ini sampai keputusan resmi diumumkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait berlarut-larutnya tentunya putusan ini kawan-kawan ada beberapa faktor. Yang pasti nomor 1 adalah jumlah pengacara yang terlibat. Dan billing yang membengkak membuat persidangan itu dan pembuktiannya cukup lama. Kemudian yang kedua, ada juga pembicaraan internal dari Premier League maupun juga dalam hal ini panel yang akan memberikan putusan itu membahas 3 poin utama. Yang pertama, apakah hukumannya akan langsung dijatuhkan oleh panel atau panel ini hanya memutus City ini bersalah atau tidak. Hukumannya nanti akan diberikan oleh Premier League dan UEFA. Ya, jadi ini presiden nomor 1 harus bisa dipastikan atau didapatkan kompromi dan kejelasannya. Nomor 2, apakah hukuman ini akan langsung diterapkan atau ditunda dulu apabila Manchester City itu melakukan banding. Nah, terkait banding sendiri ini kawan-kawan bisa memakan lagi waktu hingga 1 tahun lagi. Jadi dari putusannya keluar nih City banding, nah itu bisa setahun lagi tuh keluar putusan barunya. Dan kenapa ini menjadi lama? Mungkin kalian harus bisa dapetin sedikit gambarannya. Dari total 115 tuduhan, 65 tuduhan itu terkait pembayaran ke pihak ketiga yang tidak secara jelas dilaporkan oleh Manchester City. Mirip seperti yang dilakukan Chelsea, tapi Chelsea kooperatif dan langsung melaporkan. Nah, bedanya City itu merasa tidak salah. Jadi apabila ada tuduhan 65 terkait pembayaran ke pihak ketiga, contoh, nih gue kasih contoh, salah satu yang dituduhkan tuh kan adalah pembayaran gaji Roberto Mancini yang sebenarnya tidak transparan. Jadi misalnya gaji Mancini itu dilaporkan ke Premier League adalah 5 juta, padahal sebenarnya 10 juta. 5 juta lainnya itu dalam bentuk konsultansi. Jadi ceritanya ini City lewat perusahaan anak perusahaannya lagi yang misalnya Etisalat atau Abu Dhabi apalah gitu membayar Mancini sebesar 5 juta euro untuk sebagai konsultan. Nah, untuk membuktikan itu bagian dari failing to report jika sebenarnya gajinya itu 10 juta, itu Premier League UEFA harus meminta kepada City bukti-bukti pembayaran tersebut. Nah, itu yang harus dipastikan secara hukum, apakah konsultansi itu benar pekerjaannya atau ini fiktif belaka. Berarti Premier League harus menginvestigasi kapan dibayarnya, dari bank mana, kemudian pekerjaan konsultasi ini apakah benar-benar ada atau fiktif. Berarti kalau ada reportnya enggak, konsultasinya itu soal apa, konsultasi tentang pembibitan pemain muda, apa programnya, apakah sudah ada deck laporannya, kapan dikirim, backdated atau tidak gitu. Apakah ketika ini ketahuan langsung tiba-tiba dibikin decknya terus dikirim emailnya, kan nggak bisa backdate gitu. Jadi itu yang membuat semuanya sangat rinci kawan-kawan. Contohnya mungkin juga ketika Neymar itu dibeli tapi diberikan kontrak BA atau ambassadorial role. Nah itu juga salah satu cara untuk bisa
play around the rules. Nah, ini yang membuat ini menjadi sangat-sangat lama, kawan-kawan. Dan menurut report dari The Athletic, ada juga satu penyebab utama mungkin yang membuat persidangan ini menjadi sangat-sangat lama. Karena menyinggung sosok misterius yang disebut sebagai sosok X, di mana ada pembayaran terkait sponsor yang dibungkus seperti sponsorship, padahal itu adalah tentunya uang dari owner Abu Dhabi, yang ternyata sosok X ini dilaporkan sebagai Jaber Mohammed dan yang dikenal sebagai ajudan ya Sultan MBZ, kawan-kawan, atau Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yang merupakan penguasa Abu Dhabi. Kurang lebih seperti itu alasannya masih begitu dragging dan panjangnya persidangan ini. Kita harapkan semoga ada keputusan dan titik terang untuk bisa segera kita tuntaskan bersama ya. Kurang lebih gitu. Dan juga ada kabar dari Rodri yang menjelang leg kedua menghadapi Real Madrid itu buka suara tentang rumornya untuk pindah ke Madrid. Iya. Meski merasa frustasi, Rodri masih yakin bisa comeback ya untuk di leg kedua ini. Kita lihat dulu statement dari Rodri. Saya sedikit frustrasi dengan hasil di leg pertama, tetapi memang seperti itulah musim kami sejauh ini. Kami kesulitan di sepertiga akhir lapangan, kualitas mencetak gol terakhir masih kurang. Mungkin itu sangat merugikan kami, tetapi dalam sepak bola hal terpenting adalah mencetak gol. Semua masih bisa terjadi. Nah, terkait rumor ketertarikan Real Madrid karena memang kontrak Rodri ini menyisakan 1 tahun saja, kawan-kawan, dia mencoba mengklarifikasi. Saya tidak akan menjawab itu. Sekarang saatnya fokus kepada apa yang kami miliki bersama tim saya pada musim saya sekarang. Nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Itu yang disampaikan oleh Rodri via Football Espanya. Iya, untuk meredakan dulu sedikit ketegangan kita karena laporannya ini hukuman dan kasus. Kita lihat dulu tentunya ya ramalan cuaca di kota-kota yang akan segera menggelar pertandingan leg kedua Liga Champions. Tentunya bersama Nadia di Sedia Payung Sebelum Hujan. Let's go! Halo my friends, selamat datang kembali di segmen Sedia Payung Sebelum Hujan bersama aku Nadia. Kali ini aku mau kasih info perkiraan cuaca dari kota London yang akan jadi lokasi diselenggarakannya laga leg kedua antara Chelsea melawan PSG pukul 8 malam waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Menurut BBC Weather, cuaca kota London jam 8 malam nanti akan memiliki suhu sekitar 12 derajat Celcius dengan kelembapan 79 derajat. Artinya, udara mengandung cukup banyak uap air. Kondisi ini biasanya membuat udara terasa lebih lembab atau agak dingin di kulit. Tekanan udara tercatat 1015 milibar yang termasuk kategori normal untuk kondisi atmosfer. Tekanan udara di sekitar angka ini umumnya menandakan cuaca relatif stabil dan tidak ada gangguan cuaca besar. Tidak ada potensi hujan sehingga kondisi malam diperkirakan tetap kering. Angin ringan 6 km per jam akan bertiup dari arah selatan. Nah, selanjutnya aku ada informasi dari 2 mantan bintang Liga Inggris, Micah Richards dan Patrick Vieira. Ramai diberitakan media Inggris setelah ketahuan nyewa penari perut nih my friend. Hal ini terjadi saat mereka lagi ada di Milan. Jadi menurut Micah Richards, semua agenda ini tuh udah disusun sama Vieira. Bahkan untuk perjalanan mereka, Vieira sampai memesan private jet loh teman-teman. Menurut laporan The Sun, mereka berdua diperlakukan seperti dewa di sana dengan banyak model dan penari yang mengerubungi mereka, teman-teman. Dari Italia, kita kembali ke Inggris di mana ada seorang fans Barcelona yang nyasar waktu menonton tim kesayangannya main lawan Newcastle di UCL. Bukannya ke St. James Park, Stadion Newcastle, dia justru tiba di St. James Park, markas Exeter City. Jadi, dia ini berangkat dari London dan salah masukin tujuan di GPS.
Bukannya ke Newcastle di timur laut Inggris, dia malah berkendara ke Exeter di wilayah Devon. Akhirnya, staf Exeter City ngasih dia tiket gratis buat nonton laga EFL League One melawan Lincoln City. Dalam pertandingan tersebut, Lincoln City menang 1-0. Sementara, itu di laga sebenarnya Newcastle bermain imbang 1-1 dengan Barcelona. Sekian segmen Sedia Payung Sebelum Hujan. Kita balik lagi ke studio bersama Hanif Tamrin. Aku Nadia, pamit undur diri. Bye-bye. Ya, thank you Nadia yang udah memberikan sebuah laporan yang cukup unik. Ada fans di Barcelona yang nyasar, guys. Nah, ini kan pembelajaran. Jadi kalian nanti kalau ada rezekinya, mungkin para my friends ya bener-bener dilihat tuh lokasinya. Jangan nyasar kayak yang tadi. Nah, ngomong-ngomong soal nyasar, mungkin ada juga nih dari Italia, di mana ini dipastikan nyasar nih pembelian ini nih. Pembelian yang sungguh nyasar. Jonathan David yang tidak memberikan kontribusi yang cukup menggembirakan dan dikabarkan akan segera diobral oleh Juventus di musim panas mendatang. Ya, sudah berusia 26 tahun, memang Jonathan David kurang memberikan dampak signifikan sejak kepindahan ke Serie A saat didatangkan dengan free transfer, teman-teman ya. Bahkan saat Vlahovic tidak masuk DSP pun kemarin, yang jadi starter adalah Jeremy Boga. Dan itu sekaligus juga mengindikasikan dia dan Luis Openda tidak akan masuk dalam rencana Juventus di musim panas mendatang. Dan kita lihat juga ada beberapa tentunya para tim-tim yang akan berminat untuk mendatangkan jasa Jonathan David baik via pinjam maupun transfer permanen ya. Sudah mencetak 5 gol dan 4 assist dari 28 pertandingan, tentu angka yang tidak menggembirakan bagi Juventus. Dan kabarnya West Ham, Nottingham Forest dan Spurs tengah mempertimbangkan untuk menampung Jonathan David di musim panas nanti. Dan Juve juga mematok harga yang tidak mahal, cukup dibanderol 8 juta euro saja. Karena memang sang pemain didapatkan secara gratis dan gajinya juga cukup mahal, kurang lebih sekitar 6 juta euro per musim. Jadi cukup susah juga untuk mencari tim-tim yang ingin menampung beliau ya. Oke, dari Juve kita lanjut ke Milan, di mana setelah kekalahan dari Lazio di Serie A kemarin, sebuah insiden Rafael Leao tantrum itu membuat tentunya friksi dengan Max Allegri ya. Lewat sang agen Giovanni Brancini, ini agen dari Allegri, mengatakan bahwa performa Rafael Leao musim ini tidak memberikan kontribusi besar bagi Milan dan kekalahan atas Lazio itu hanya memicu rasa frustrasi dari sang pemain ya. Pada laga sendiri itu Leao ditarik pada menit ke-67 dan bereaksi dengan cukup keras, di mana saat berjalan lambat ke pinggir lapangan dia terlihat menggerutu dan menolak pelukan dari Allegri. Bahkan kapten tim Mike Maignan harus berlari setengah lapangan untuk mendorongnya keluar agar pertandingan ini bisa segera berlanjut. Disampaikan oleh agen Allegri, dinamika klub itu rumit. Leao adalah sumber pemasukan bagi klub, jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Musim ini jelas dia tidak memberikan kontribusi besar bagi tim dan itu terlihat oleh semua orang. Dan memang kontrak Leao di Milan masih berlaku hingga 2028 dengan masih ada 2 tahun yang tersisa jika memang Milan ingin cash in, dan ini adalah saatnya teman-teman. Kalau menunggu 1 tahun lagi sudah dipastikan market value-nya akan sangat-sangat jatuh tahun depan. Dan menurut laporan dari Football Italia juga pembicaraan perpanjangan kontrak ini saat ini tengah dihentikan sementara karena memang penurunan performa dari Rafael Leao saat dikonversi posisinya dari sayap menjadi penyerang tengah ini tidak menjanjikan. Kurang lebih gitu kawan-kawanku untuk beberapa laporan hari ini, dan gue ingin mengucapkan minal aidin wal faizin buat kalian semua karena ini adalah FMS update terakhir. Kita kembali lagi di tanggal 30 Maret 2026 ya, hari Senin untuk cuti lebaran. Kasihan nih Dani, Arman ya, kemudian Jarwo, ini mau pada mudik dulu, Miun ya. Kita berikan mereka kembali refresh. Gue juga udah lama gak istirahat dari Subaton lanjut ke
Itali, lanjut lagi siaran 2 kali sehari semenjak ada member, lanjut lagi ke Ramadan. Wih lah bro. Ini aja nggak beres-beres, beres palsi gara-gara itu. Jadi ya mungkin gue juga akan take this time untuk beristirahat, dan gue harapkan kalian juga bisa recharge energi dan tentu peruntungan kalian. Nah, gue juga ingin menyampaikan nanti jam 4 sore akan ada episode ngabuburit pengumuman siapakah member dari YouTube gua yang akan mendapatkan hadiah umroh gratis. Jadi stay tune jam 4 sore teman-teman, pengumuman pemenang 2 kuota umroh ya. Semoga para member My Friend itu beruntung ya. Dan itu dia kawan-kawan, gue harapkan hari ini aktivitas terakhir kalian sebelum mudik itu bisa berjalan lancar. Kalian yang masih bekerja, gue doakan keikhlasan dan juga rezeki yang berlimpah buat kalian semua. Buat kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, tetap semangat kawan-kawan. Tetap mencoba, tetap berusaha ya. Gue doakan juga selalu kalian dalam keberuntungan dan segera mendapatkan pekerjaan dan bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Buat kawan-kawan yang juga tengah berupaya untuk lulus, semoga juga dimudahkan teman-teman ya. Itu dia, tetap positif, tetap semangat di tengah tentunya himpitan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Tapi kita sebagai pria tetap mesti bertahan sebagai provider kawan-kawanku. Dan as always, have a lovely day.